Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda bayangin gitu punya resep pasti buat alam semesta? Kayak daftar bahan, terus takaran presisinya berapa? Wah, itu impian banget ya. Iya kan? Mhm. Ribuan tahun itu cuma mimpi, tapi sekarang ini para ilmuwan, kosmolog tepatnya, mereka lagi ngelakuin pengukuran yang wah akurasinya gila banget. Betul. Udah bukan sekedar nebak-nebak lagi. Nah, itu dia. Mereka ini lagi membangun fondasi kuat buat yang namanya kosmologi presisi. Gimana ya caranya? Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih, bab 4 dari buku Our Mathematical Universe. Misi kita kali ini ya, memahami gimana sih kosmologi ini bisa berubah jadi ilmu yang pakai angka presisi. Oke, Kita lihat gimana teleskop canggih, terus komputer super, sama data dari ujung alam semesta itu dipakai buat ngungkap komposisi kosmik. Berapa persen sih materi gelap, energi gelap, sama materi biasa yang nyusun realitas Anda ini? tepat sekali. Kita akan telusuri gimana pengukuran detail dari, katakanlah, cahaya purba sisa Big Bang, terus ledakan bintang masif di galaksi jauh, sama pemetaan distribusi jutaan galaksi itu, secara bareng-bareng ngasih kita angka-angka spesifik gitu. Angka yang mendefinisikan alam semesta Anda. Hmm. Dan ini bukan sekedar statistik kosmik loh ya. Ini kunci buat buka cerita sejarah dan bahkan mungkin takdir akhir kosmos kita. Oke, menarik banget. Mari kita mulai bongkar resep kosmik ini deh. Nah, dari bab sebelumnya kan kita udah tahu ya garis besarnya ada Big Bang, terus alam semesta ngembang, materi ngumpul jadi bintang galaksi karena gravitasi, dibantu gaya nuklir kuat, elektromagnetik. Tapi ini kan baru sketsanya aja ya. Betul sekali. Baru kerangkanya lah istilahnya. Detail krusialnya itu yang jadi fokus kosmologi presisi sekarang. Misalnya nih, materi gelap itu apa sih sebenarnya? Fenomena ini kan pertama kali dihipotesiskan sama Fritz Zwicky ya. Waktu dia amati gugus galaksi koma, kok muternya cepet banget. Oh iya yang nggak sesuai sama materi yang kelihatan itu kan? Nah iya, terus dikonfirmasi lagi sama Vera Rubin, lewat pengamatan kurva rotasi galaksi. Gravitasinya kerasa, tapi wujudnya nggak kelihatan. Terus ada lagi energi gelap. Ini entitas misterius mirip-mirip sama blunder terbesar Einstein dulu, konstanta kosmologi itu. Ternyata, dia yang bikin pengembangan alam semesta sekarang ini malah makin cepat. Makin cepat ya, bukan melambat. Justru itu. Nah, pertanyaan kuncinya, berapa persen sih porsi masing-masing komponen ini dalam total anggaran energi massa alam semesta? Tanpa angka presisi, ya pemahaman kita soal kosmos ini kayak ibaratnya tahu ada kue enak di depan mata, tapi resepnya nggak tahu sama sekali. Ah, oke, paham. Makanya presisi ini jadi kata sakti di kosmologi modern. Alat ukur presisi pertama nih, yang disebut-sebut merevolusi pemahaman kita, itu kan latar belakang gelombang mikrokosmik, atau CMB ya. Betul, Cosmic Microwave Background. Ini kan sisa cahaya Big Bang kayak foto bayi alam semesta waktu umurnya baru sekitar 380.000 tahun ya. Iya, kurang lebih segitu. Nah, yang paling penting dari CMB ini, katanya ada fluktuasi atau variasi suhu yang kecil banget di permukaannya. Ini katanya benih awal semua struktur raksasa yang kita lihat sekarang. Galaksi, gugus galaksi. Tepat. Ilmuwan menganalisis pola variasinya pakai alat matematis yang namanya spektrum daya. Gimana tuh maksudnya? Benar. Spektrum daya CMB ini, intinya itu grafik yang nunjukin seberapa kuat sih fluktuasi suhu pada berbagai skala ukuran di langit. Bayangin aja kayak nganalisis komposisi musik deh. Oke. Spektrum daya suara kan nunjukin nada apa aja yang ada. Terus seberapa keras masing-masing nada itu. Nah, kalau CMB, kita lihat nada-nada panas dan dingin di langit purba itu di berbagai skala. Makin akurat kita ukur spektrum dayanya, ya makin presisi juga resep alam semesta yang bisa kita dapetin. Oh gitu. Disebutin juga kan di sumber kita, satelit Kobe itu mengasih gambaran awal yang kasar, terus disempurnakan banget sama WMAP, Planck, ada juga eksperimen balon kayak Boomerang, DASI, Maxima. Iya, kontribusinya besar semua itu. Kalau lihat grafik spektrum daya CMB yang modern, kayak di gambar 4.2 di buku itu, wah, titik-titik data pengukurannya nempel banget sama kurva teorinya ya? Betul, kecocokannya luar biasa. Dan setiap peningkatan presisi, ini ya hasil kerja keras dan inovasi. Data WMAP dan Planck itu kan resolusi dan sensitivitasnya gila-gilaan. Volume datanya juga gede banget. Jadi ya mendorong pengembangan algoritma baru, teknik komputasi baru buat nganalisisnya.
Dan ada cerita menarik nih di baliknya. Penulis bukunya, Max Tegmark, cerita pengalamannya waktu masih mahasiswa S3. Dia sama temannya pernah nyelinap gitu larut malam buat pakai komputer kampus, namanya Magic Bean. Oh iya, buat apa? Katanya waktu itu memorinya gede banget, cuma buat nganalisis data awal Kobe yang ukurannya cuma 31 megabyte. Itu udah dianggap masif banget zaman itu. Wah, ya kebayang. Sekarang 31 mega itu kecil banget ya. Banget. Dia juga dikenal gara-gara bikin metode analisis spektrum daya yang cepet banget sampai dijuluki jari cepat Tegmark sama koleganya. Ini nunjukin banget ya, kemajuan kosmologi itu hasil gabungan observasi, teori sama komputasi. Betul sekali sinergi ketiganya. Lantas, apa nih hasil konkret dari pengukuran presisi CMB ini? Yang paling dasar itu anggaran kosmik kita, kayak di gambar 4.3 itu. Pertama, posisi puncak pertama di spektrum daya. Nah, posisi puncak ini sensitif banget sama geometri keseluruhan alam semesta. Hasil ukurnya jelas banget. Alam semesta kita ternyata datar. Atau ya mendekati datar lah. Datar, maksudnya gimana tuh? Datar secara praktis. Datar di kosmologi itu artinya geometri ruang waktu skala besarnya ngikutin aturan geometri Euclidean yang kita pelajari di sekolah. Sudut segitiga jumlahnya 180 derajat, gitu. Oke. Ini juga artinya total kepadatan energi sama materi di alam semesta itu deket banget sama nilai kritis tertentu. Para kosmolog sering nyebutnya omega total. Nilainya sekitar 1. Ini parameter kunci buat nasib jangka panjang alam semesta. Wah, menarik. Selain geometri, apalagi yang diungkap puncak-puncak spektrum daya CMB? Nah, tinggi relatif puncak-puncak berikutnya itu sensitif banget sama komposisi materi dan energi di alam semesta awal. Disinilah kita dapat angka-angka presisi itu. Alam semesta kita terdiri dari sekitar 5% materi biasa, materi barionik istilahnya, atom penyusun bintang, planet termasuk Anda juga. Cuma 5%, sedikit banget ya. Iya, sedikit banget. Terus, sekitar 25% itu materi gelap alias dark matter. Misterius, gak kelihatan, tapi gravitasinya kuat. Dan sisanya, bagian terbesarnya, sekitar 70%, itu energi gelap atau dark energy. Ini lebih misterius lagi, yang bikin ekspansi alam semesta makin cepat tadi. Wow, jadi 5%, 25%, 70%. Betul, angka ini bukan detail teknis saja loh, ini secara fundamental ngubah pandangan kita. Mayoritas isi alam semesta ini ternyata sesuatu yang kita belum paham sama sekali hakikatnya. Gila sih ini. Tapi proses dapetin angkanya nggak selalu mulus kan ya? Katanya ada drama soal jumlah materi biasa itu. Betul, ada momen menarik tuh awal tahun 2000-an. Hasil awal dari eksperimen balon bumerang nunjukin persentase materi biasa itu sekitar 6%. Beda sedikit ya dari 5% tadi. Iya, sedikit lebih tinggi dari prediksi teori Big Bang nukleosintesis atau BBN. Teori BBN ini kan sukses banget ngejelasin terbentuknya unsur ringan kayak hidrogen, helium di menit-menit awal setelah Big Bang. Nah, BBN ini prediksinya sekitar 5%. Penulis bukunya cerita tuh momen itu menegangkan banget. Dia sama kolaboratornya kerja keras nganalisis data bumerang itu, kayak nemu petunjuk baru soal fisika fundamental gitu ya rasanya. Apa BBN yang salah? Atau ada fisika baru? Tapi, ya, inilah indahnya proses sains. Data-data berikutnya dari eksperimen lain, kayak DASI, Maxima, terus analisis ulang data bumerang yang lebih cermat, akhirnya ya konfirmasi kalau angka yang benar itu sekitar 5% buat materi biasa. Oh, jadi balik lagi ke 5%. Iya, balik lagi. Dan cocok sempurna sama prediksi BBN. Ini contoh klasik gimana sains itu mengoreksi dirinya sendiri. Hasil anomali itu justru memicu penyelidikan lebih lanjut, pengujian independen. Akhirnya ya tercapai konsensus berdasarkan bukti yang lebih kuat dan konsisten. Oke, jadi CMB ngasih potret detail alam semesta awal, geometrinya, komposisinya, tapi buat ngerti evolusinya sampai sekarang, terutama soal energi gelap yang misterius itu, kita butuh alat ukur lain dong ya, yang bisa menjangkau waktu kosmik lebih baru. Tepat sekali. Butuh metode independen buat ngukur sejarah ekspansi alam semesta. Nah, disinilah lilin standar itu berperan penting. Kita udah pernah bahas bintang Cepheid kan? Ya. Tapi, buat ngukur jarak kosmik yang jauh banget, kita perlu sesuatu yang lebih terang lagi. Supernova tipe Ia. Ini jenis ledakan bintang yang spesifik banget. Terjadi kalau bintang katai putih di sistem biner nyuri materi dari pasangannya sampai masanya kritis. Terus, meledak dahsyat.
Apa sih spesialnya supernova tipe IA ini sampai jadi lilin standar? Spesialnya itu karena kecerlangan puncaknya relatif seragam. Walau ada sedikit variasi, astronom udah nemu cara buat ngalibrasinya dengan akurat banget. Caranya ngamatin spektrum cahayanya sama gimana terangnya memudar seiring waktu, kurva cahayanya gitu. Dengan tahu kecerlangan aslinya, terus dibandingin sama yang kita amati dari bumi, kita bisa hitung jaraknya dengan presisi tinggi. Bahkan buat galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Terus, apa temuan kuncinya dari pengukuran jarak pakai supernova tipe IA ini? Nah, ini bagian krusialnya. Akhir tahun 90-an itu, ada dua tim astronom independen. Supernova Cosmology Project sama HiZ Supernova Search Team ya? Betul. Mereka ngamatin supernova tipe IA yang jauh-jauh banget dan nemuin sesuatu yang mengejutkan. Supernova-supernova itu ternyata kelihatan lebih redup dari yang seharusnya. Lebih redup, artinya lebih jauh dari perkiraan. Nah, itu dia. Penjelasan paling masuk akal adalah ekspansi alam semesta itu nggak melambat kayak yang diduga sebelumnya karena gravitasi, tapi malah dipercepat. Wow. Dan tingkat percepatannya ini konsisten dengan alam semesta yang didominasi sekitar 70% energi gelap. Angka yang persis sama dengan yang didapat dari analisis CMB. Jadi ini kayak konfirmasi lagi gitu ya? Tepat. Ini cross-check atau pemeriksaan silang yang kuat banget. Dua metode pengamatan yang beda banget, satu lihat cahaya bayi alam semesta, CMB, satunya lihat ledakan bintang di alam semesta remaja, ngasih kesimpulan yang sama soal komponen dominan alam semesta. Kepercayaan diri kita sama model itu jadi naik drastis. Luar biasa sih ini. Jadi CMB sama supernova saling nguatin. Tapi saya baca di sumber kita masih ada tantangan lain, namanya degenerasi. Maksudnya apa nih? Datanya rusak gitu. Bukan rusak, tapi lebih ke ambiguitas. Degenerasi di kosmologi itu artinya satu set data pengamatan aja, misalnya CMB doang, itu nggak cukup buat nentuin nilai semua parameter kosmologi secara unik dan terpisah. Gimana tuh contohnya? Ada beberapa kombinasi parameter yang beda tapi bisa ngasilin pola CMB yang mirip. Contohnya, efek tertentu di pola CMB bisa aja disebabkan kombinasi spesifik antara kelengkungan ruang sama jumlah energi gelap. Mirip kayak kalau kamu cuma tahu berat badan orang, kan nggak bisa nentuin tinggi dan lebar badannya secara terpisah. Bisa aja tinggi kurus atau pendek gemuk beratnya sama. Oh, jadi kayak satu hasil bisa punya beberapa penjelasan gitu ya. Tanpa data tambahan, kita bisa salah interpretasi dong. Tepat sekali. Bisa aja kita ngira alam semesta agak melengkung kadal datar, cuma gara-gara belum ngitung efek energi gelap dengan benar. Nah, buat mecahin ambiguitas atau degenerasi inilah, kita perlu jenis pengamatan ketiga yang ngasih info komplementer. Nah, disinilah pemetaan galaksi masuk ya. Betul, pemetaan distribusi galaksi skala besar atau Large Scale Structure, LSS. Proyek Sloan Digital Sky Survey, SDSS, itu kan udah metain posisi 3 dimensi jutaan galaksi, bikin peta kosmik terbesar yang pernah ada. Dengan nganalisis pola gimana galaksi-galaksi ini ngumpul atau bergerombol, clustering, kita bisa dapat info parameter kosmologi dari sudut pandang beda. Analisis ini ngasilin yang namanya spektrum daya galaksi. Mirip spektrum daya CMB, tapi buat pola distribusi materi di alam semesta yang lebih dewasa. Ngukur spektrum daya galaksi ini pasti susah juga ya. Kayaknya lebih ribet dari CMB. Sangat menantang. Penulis buku ini cerita pengalamannya habis 6 tahun intensif ngerjain analisis spektrum daya buat data SDSS. Wah, itu perjuangan banget katanya. Ngatasin macam-macam masalah teknis yang kotor, membosankan. Masalah teknis kayak gimana tuh? Ya mastiin nggak ada bias sistematis pas milih target galaksi, kalibrasi datanya bener, metode analisis statistiknya nggak bikin hasil jadi terkontaminasi. Dia bahkan nyebut ada pertemuan mingguan sama Profesor Jill Knapp di Princeton. Ada makanan enaknya juga katanya. Haha, pertemuan itu khusus buat ngebahas kerangka di lemari. Analisis. Maksudnya, potensi masalah tersembunyi yang bisa ngerusak kredibilitas hasil. Ini nunjukin betapa teliti dan cermatnya proses buat mencapai presisi di kosmologi. Dan hasilnya gimana setelah kerja keras metain galaksi ini? Signifikan, sangat signifikan. Pas kamu gabungin data presisi dari CMB, misalnya dari WMAP atau Planck, sama data presisi dari pengelompokan galaksi skala besar kayak SDSS, masalah degenerasi tadi itu bisa dipecahin. Oh, akhirnya. Iya. Kombinasi berbagai jenis data ini ngasih batasan yang jauh lebih ketat dan akurat buat nilai-nilai parameter kosmologi.
jumlah materi gelap, energi gelap, kelengkungan alam semesta, massa neutrino, dan lain-lain. Kita jadi jauh lebih yakin soal komposisi dan properti fundamental alam semesta kita. Jadi ketiga pilar ini, CMB, supernova tipe Ia, sama pengelompokan galaksis, bener-bener kerja bareng ya buat ngasih kita gambaran kosmos yang presisi. Tapi sains kan nggak berhenti di sini. Apa nih langkah selanjutnya yang paling menjanjikan? Disebut soal tomografi 21 cm. Nah, ini dia garis depan penelitian kosmologi observasional sekarang. Teknik dengan potensi revolusioner. Tujuannya itu metain distribusi gas hidrogen netral di alam semesta pada era sebelum bintang pertama terbentuk. Sebelum bintang pertama, itu kapan ya kira-kira? Itu periode yang dikenal sebagai zaman kegelapan kosmik sama fajar kosmik. Gas hidrogen netral ini secara alami mancarin atau nyerap gelombang radio di panjang gelombang spesifik 21 cm. Dengan nangkap sinyal radio yang lemah banget ini dari berbagai arah dan jarak yang sama aja kayak ngelihat ke waktu kosmik yang beda, ilmuwan berharap bisa bikin peta 3 dimensi alam semesta di masa-masa paling awalnya. Kayak melakukan CT scan kosmik gitu atau tomografi. Wah, potensinya keren banget ya. Bisa ngisi bagian cerita kosmik yang belum teramati langsung. Tapi tantangannya pasti gede banget juga. Gede banget. Sinyal 21 cm dari alam semesta awal ini luar biasa lemah, jutaan kali lebih lemah dari gangguan radio dari sumber di galaksi kita sendiri atau dari aktivitas manusia di bumi. Ibaratnya kayak nyoba dengar bisikan di tengah konser rock gitu ya. Iya, analogi yang pas itu. Makanya perlu teleskop radio jenis baru yang sensitif dan canggih banget, namanya interferometer. Interferometer itu gimana cara kerjanya? Beda ya sama teleskop biasa? Beda. Interferometer itu intinya terdiri dari banyak antena radio kecil yang disebar di area luas. Kerjanya terkoordinasi. Komputer terus gabungin sinyal yang diterima tiap pasang antena buat rekonstruksi gambar langit resolusi tinggi. Secara matematis, proses rekonstruksi ini melibatkan operasi komputasi intensif, namanya transformasi Fourier. Penulis buku ini bahkan punya ide ambisius, proyek Omniscope. Omniscope. Apa tuh? Dia nyusun antena dalam pola grid yang rapi banget, biar perhitungan transformasi Fouriernya bisa 25.000 kali lebih cepat. Dia juga cerita anekdot lucu pas bangun prototipe kecil Omniscope sama mahasiswa MIT. Ada lelucon di kalangan insinyur elektronika soal teori asap ajaib. Teori asap ajaib. Gimana tuh? Katanya, komponen elektronik itu kerja karena ada asap ajaib di dalamnya. Kalau karena kesalahan, misalnya korslet gitu, terus asapnya keluar, ya komponennya rusak. Ini sedikit gambarin tantangan praktis yang sering nggak terduga pas bangun instrumen sains canggih. Penelitian 21 centi ini emang masih berkembang ya, tapi ini nunjukin semangat yang nggak pernah padam di kosmologi presisi, terus ngedorong batas teknologi sama metode analisis buat dapat data lebih banyak, lebih akurat demi nguji dan nyempurnain pemahaman kita soal alam semesta. Jadi nih, setelah kita jelajahi semua alat ukur canggih ini, dari cahaya purba CMB, ledakan bintang jauh, peta galaksi raksasa, sampai rencana memetain gas hidrogen purba, mungkin Anda bertanya, ngapain sih saya peduli sama angka persentase 5%, 25%, 70% ini? Atau detail soal spektrum daya, degenerasi? Iya juga ya, buat apa gitu? Jawabannya, ya karena angka-angka ini yang didapati lewat kerja keras luar biasa puluhan tahun oleh ribuan ilmuwan, itu secara harfiah mendefinisikan alam semesta tempat Anda berada. Angka-angka ini nyeritain kisah epik sejarah kosmik kita, ngungkap komposisi fundamentalnya, bahkan ngasih petunjuk kuat soal takdir akhir alam semesta kita. Bakal terus ngembang dingin selamanya Big Chill, runtuh lagi Big Crunch, atau malah kecabik-cabik energi gelap Big Rip. Lebih dari sekedar angka ya ternyata. Pengukuran presisi ini juga jadi kayak ujian paling ketat buat hukum fisika fundamental yang kita kenal. Betul! Apa teori relativitas umum Einstein masih berlaku di skala kosmik terbesar? Apa model standar fisika partikel kita udah lengkap? Atau ada partikel baru yang eksotis kayak materi gelap yang nunggu ditemuin? Kosmologi presisi ini bantu kita jawab pertanyaan paling mendasar soal eksistensi kita. Terbuat dari apa sih alam semesta ini? Dan gimana semua struktur kompleks di dalamnya, bintang, galaksi, gugus galaksi, bisa terbentuk dari kondisi awal yang hampir seragam itu? Kita baru aja nyaksiin perjalanan luar biasa ya. Transformasi kosmologi dari arena spekulasi filosofis jadi ilmu empiris yang didukung data presisi tinggi.
Dengan gabungin info dari CMB, supernova tipe Ia, sama pemetaan struktur galaksi, ilmuwan udah berhasil nimbang dan ngukur alam semesta dengan akurasi yang dulu cuma mimpi. Hasilnya ya ini, model standar kosmologi, Lambda CDM, kerangka kerja yang sukses banget jelasin sebagian besar pengamatan kita. Namun, penting banget nih buat kita ingat, perjalanan pemahaman ini masih jauh dari selesai. Model standar kosmologi ini, walaupun sukses banget, punya lubang gede dalam penjelasannya. Kita sekarang tahu berapa banyak materi gelap sama energi gelap. Sekitar 25% dan 70%. Tapi kita sama sekali belum tahu apa sebenarnya hakikat fundamental dua komponen dominan ini. Iya ya, wujudnya apa gitu, partikelnya Ya, apa. itu dia. Apa partikel penyusun materi gelap? Apa sifat fisika energi gelap yang bikin dia dorong percepatan ekspansi kosmik? Ini misteri terbesar yang nantang fisikawan sama kosmolog di abad ke-21. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Seluruh bangunan kokoh kosmologi presisi yang kita diskusikan ini kan berdiri di atas asumsi fundamental ya, Asumsi apa tuh? bahwa hukum fisika yang kita uji di lab di bumi ini berlaku sama persis di mana aja dan kapan aja di seluruh alam semesta. Tapi seperti yang disinggung juga di sumber kita, teori fisika modern yang lebih spekulatif, kayak teori inflasi abadi atau teori string, itu buka kemungkinan adanya realitas yang lebih gede lagi, sebuah multiverse. Multiverse, kumpulan alam semesta lain. Ya, kumpulan tak terbatas alam semesta lain, di mana hukum fisika atau konstanta alamnya bisa aja beda dari punya kita. Ini jadi munculin pertanyaan filosofis yang dalam. Seberapa yakin sih kita kalau angka presisi 5%, 25%, 70% yang kita ukur ini benar-benar merepresentasikan keseluruhan realitas? Atau jangan-jangan angka ini cuma peraturan rumah tangga lokal aja yang kebetulan berlaku di sudut alam semesta kita ini? Sesuatu yang patut Anda pikirkan. Wah, oke. Jadi PR buat kita semua ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.